Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Pak Arul harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Bertemu lagi dengan saya Bapak Arul Yoga di pelajaran PJOK. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang gerak variasi lokomotor dan non-lokomotor. Apa ya kira-kira gerak variasi lokomotor dan non-lokomotor? Oke, kita akan mengulang sedikit apa ya yang dimaksud gerak lokomotor. Yang pertama, gerak lokomotor. Coba kalian lihat apa yang dimaksud gerak lokomotor. Masihkah Ananda ingat pelajaran di kelas 1 dan 2? Apa yang dimaksud gerak lokomotor? Coba kita lihat penjelasan berikut ini. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Anak-anakku semua di sini paham apa yang dimaksud gerak lokomotor? Oke, yang selanjutnya yaitu adalah contoh gerak lokomotor. Yang pertama adalah berjalan, berlari, meloncat, melompat, melayang, meluncur, berjingkrak, dan memanjat. Coba perhatikan beberapa contoh gerak lokomotor tersebut. Ananda juga bisa sendiri menambahkan berbagai macam gerak lokomotor yang lainnya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan penjelasan dengan gambar ya tentang gerakan lokomotor. Perhatikan ya. Gambar pertama yaitu berjalan, gambar kedua yaitu melompat, dan gambar ketiga yaitu berlari. Coba Ananda pahami dari gambar pertama, gambar kedua, dan juga gambar ketiga. Apakah Ananda menemukan persamaan dari gerakan di atas? Ya, pastinya gerak di atas merupakan contoh gerak lokomotor karena terlihat anak yang gambar pertama, gambar kedua, dan juga gambar ketiga bergerak berpindah tempat. Bisa dipahami anak-anakku semua? Setelah ini, Pak Arul akan memberikan contoh gerakan lokomotor. Perhatikan ya. Pak Arul sedang melakukan gerak lokomotor yang berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya. Yang kedua, kita membahas tentang gerak non-lokomotor. Apa? Hayo, gerak non-lokomotor itu. Di kelas 1 dan 2 tentunya Ananda juga sudah mendapatkan pelajaran tentang gerak non-lokomotor. Kita ulas sedikit ya, apa yang dimaksud tentang gerak non-lokomotor itu. Gerak non-lokomotor adalah gerak yang dapat diartikan juga sebagai keterampilan stabil, gerakan yang dilakukan tanpa atau hanya sedikit sekali bergerak dari daerah tumpuannya. Dapat juga didefinisikan sebagai gerakan-gerakan yang dilakukan dengan gerakan yang memerlukan dasar-dasar penyangga yang minimal atau tidak memerlukan penyangga sama sekali. Atau gerak tidak berpindah tempat. Artinya, gerak non-lokomotor itu berada di tempat ya anak-anakku. Berbeda dengan gerakan lokomotor yang cenderung berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Setelah ini, Pak Arul akan berikan beberapa contoh-contoh tentang gerak non-lokomotor. Perhatikan ya anak-anakku semuanya. Yang pertama adalah gerak membungkuk, meregang,
memutar, mengayun, handstand, memutar tubuh, mendarat, berhenti, mengelak, dan keseimbangan. Coba Ananda perhatikan beberapa contoh gerakan non-lokomotor tersebut dari gerakan 1 sampai gerakan yang paling terakhir. Tapi Ananda juga bisa menambahkan sendiri ya contoh gerakan non-lokomotor yang lain. Iya, setelah ini Pak Arul akan berikan contoh gerak non-lokomotor dengan menggunakan gambar. Perhatikan ya Ananda. Gambar pertama, gerak mengayunkan kaki. Gambar kedua, gerak meregangkan kaki. Gambar ketiga, gerak mengayunkan tangan. Coba Ananda perhatikan dari gambar pertama, gambar kedua, lalu gambar ketiga. Dari ketiga gambar tersebut, apakah ada persamaan? Coba Ananda pahami dan lihat. Ya, betul sekali. Dari ketiga gambar tersebut, bisa kita lihat bahwa anak tersebut melakukan gerakan yang tidak berpindah tempat atau masih di tempat. Paham anak-anakku semua? Setelah ini Pak Arul akan memberikan contoh gerakan dari Pak Arul. Ada gerak non-lokomotor. Pandangan lurus ke depan, kaki diangkat, paha membentuk sudut 90 derajat. Setelah ini, kita akan mempraktikkan gerak variasi lokomotor dan non-lokomotor. Tapi sebelum itu, kita melakukan gerak pemanasan terlebih dahulu ya. Yang pertama, lakukan gerakan pemanasan dengan hitungan 1 kali 8. Lakukan gerakan pemanasan dengan urut mulai dari atas kepala sampai ujung kaki. Yang ketiga, lakukanlah gerakan pemanasan dengan rileks. Setelah selesai, mari kita lakukan gerak berikut ini. Ada gerak dasar berjalan dan berlari. Perhatikan kedua tangan Pak Arul. Ketika Pak Arul melakukan gerakan berjalan, maka tangan kanan berada di depan dan tangan kiri berada di belakang. Sebaliknya, apabila Ananda menggunakan kaki kiri yang di depan, maka tangan kiri yang di depan, serta tangan kanan yang di belakang. Paham anak-anakku semua? Selanjutnya, kita akan masuk ke materi, yaitu gerak variasi lokomotor. Contoh gerak variasi berlari dan meloncat. Pak Arul sedang melakukan untuk awalan gerakan berlari. Setelah itu, Ananda bisa langsung melakukan gerakan meloncat. Gerakan tangan harus lurus saat akan awalan melompat dan juga pada waktu mendarat setelah meloncat. Pandangan Ananda harus lurus ke depan. Coba perhatikan kembali gerakan Pak Arul. Bisa dilihat bahwa gerakan meloncat itu dilakukan dengan kedua kaki dan juga tangan harus lurus. Kedua tangan harus lurus ke depan. Iya. Coba perhatikan berikut ini. Pak Arul melakukan gerakan meloncat dengan melakukannya bersama-sama. Ya, kedua kaki melompat secara bersama. Paham anak-anakku semuanya? Setelah ini, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ada contoh gerak variasi berlari dan melompat. Pak Arul sedang melakukan gerak awalan berlari. Lakukanlah gerakan awalan berlari sebanyak 3 kali. Setelah itu, Ananda bisa langsung melakukan gerakan melompat. Gerakan tangan harus lurus. Perhatikan ya. Pak Arul sedang melakukan awalan berlari. Setelah itu, Pak Arul langsung melakukan
gerakan melompat. Ingat, melompat menggunakan satu kaki. Ya, selanjutnya kita akan membahas materi tentang gerak variasi lokomotor dalam permainan. Ya, pada dasarnya gerak variasi lokomotor non-lokomotor bisa diterapkan di dalam sebuah permainan tradisional. Pak Arul mengambil contoh permainan kucing dan tikus. Perhatikan ya tata cara permainannya. Yang pertama adalah salah satu pemain bertugas sebagai kucing dan salah satu pemain lainnya bertugas menjadi tikusnya. Yang kedua, orang lain yang tidak bertugas menjadi kucing dan tikus bertugas membentuk lingkaran dengan menggandengkan tangan ke orang yang tugasnya sama pula. Yang ketiga, tikus berada di dalam lingkaran untuk menghindari tangkapan kucing. Yang keempat, kucing bertugas memasukkan ke dalam lingkaran tersebut untuk menangkap tikus. Yang kelima, orang yang membentuk lingkaran harus mempertahankan tikusnya agar tidak digapai kucing dengan cara jongkok atau merendahkan tangan jika kucing tersebut ingin melewati masuk ke dalam. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar pertama, Ananda bisa lihat ada dua orang yang berada di luar lingkaran. Mereka adalah kucing dan tikus. Gambar kedua juga kalian perhatikan ada tulisan merah yaitu kucing dan juga ada tulisan putih yaitu di dalam lingkaran yaitu tikus. Paham? Bisa dipahami anak-anakku semua di sini? Akan tetapi di masa pandemi ini kita tidak perlu untuk mencoba permainan ini. Anda bisa perhatikan ya permainan ini agar nantinya setelah pandemi kita bisa melakukan secara bersama-sama. Setelah ini Pak Arul akan memberikan video permainan kucing dan tikus. Perhatikan ya. Pada video ini kalian bisa pahami bahwa ada satu anak di dalam lingkaran yang bertugas menjadi tikus dan juga ada satu siswa yang bertugas di luar lingkaran yang bertugas menjadi kucing. Perhatikan ya. Ya, ketika kucing mengejar tikus, maka teman-teman yang lainnya membantu. Coba perhatikan gambar kucing dan tikus berikut ini. Jadi teman-teman yang lainnya bertugas untuk menjaga tikus ya anak-anakku. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan dari Bapak. Terima kasih. Salam olahraga.